Oke guys, selamat datang di episode kedua Gamers Baper Podcast. Mantap ya, sekarang kita udah punya nama, jadi walaupun sama kayak merek-merek yang udah ada di YouTube. Yoi, akhirnya. Sebelum kita mulai obrolan hari ini tuh, gue tuh mau shout out dulu tuh. Kita perlu untuk sponsor kita hari ini, Cuk. Dompet, waktu dan kerja keras diri kita sendiri. Thank you. Oke. Thank you. Tanpa mereka kita nggak bakal bisa. Jadi. Ada sound effect juga. Dikenalin dong, ada member baru di sini. Oh iya, ya kita berarti sekarang kita kenalin diri sendiri ya biar kita bisa bedain suaranya. Mulai dari gue Fikri. Oke, dan aku Kebu. Gua Wira. Gua Arka. Dan gue yang baru, James Jericho, boleh James, boleh Jer. Kita panggil Jer aja biar enak. Oke. Gua lama. Untuk cerita profil singkatnya James ini tuh gimana ya deskripsinya? Di dunia ini cuma ada beberapa hal yang gue yakin pasti. Gitu. Salah satunya ini mulutnya James ini gue yakin lebih kotor dibanding septic tank rumah gue ini. Terakhir dikuras kapan, Pak? Gak tahu, tapi gue masih yakin 100% James lebih kotor mulutnya daripada septic tank gue itu. Iya, makanya itu. Lu kalau bilang lu septic tank lu kotor, nah itu pertanyaannya terus terakhir dikurasnya kapan ya kan? Tapi di sini udah nggak pakai kuras-kurasan lagi, dikuras juga gak hilang kayak yang nempel tuh. Tahu kan itu namanya kotoran bandel lah, kayak begitu. Itu. Kayak begitu. Oke. Terus kita mau topiknya apa nih, Om Fikri hari ini? Gue sih banyak hal sih yang mudah, contohnya kayak misalnya Macam kayak iklan gitu ya. Setelah pariwara berikut ini. Bangsat. Lu pada kayaknya lagi gue liat di PS kayaknya lu pada lagi demen main Anthem ya? Oh iya dong. Oh iya jelas Pak. Jelas sekali. Jadi itu emang ada ceritanya sih kenapa kita main Anthem lagi. Kan ini lagi ada diskon dari EA Access nih. Cuma 15.000 sebulan kan. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan dengan harga murah ya akhirnya kita maksimalkan semaksimal mungkin lah. Ini kalau ngomongin Anthem, gue minimal gue dibayar aja kagak mau aja. Anthem tuh the best game in the world. Negatif aja. Gua mau nanya. Iya. Emang apa sih bagusnya Anthem sampai dimainin lagi? Gitu ya. Ini komentarnya yang jelas pasti banyak. Dari siapa dulu nih? Nah iya, siapa dulu nih Om Fikri yang harus jawab dulu. nih ya, Om Wira nih. Yang harus jawab. Mungkin dari yang sudah platinum dulu lah. Gue ntar aja deh, gue ikutan komentar Anthem-nya pas loading screen gue udah kelar dulu, oke? Lu pada duluan ya? Yang udah platinum duluan lah. Oke, Om Marco, silakan Om Marco. Lu udah platinum secara ringkas sudah lah. Udah. Bangsat. Nah, masalahnya mau diceritain dari mana dulu nih? Dari zaman paling sengsara apa sedikit sengsara nih? Enggak, ini maksudnya menurutmu apa yang membuat Anthem itu menarik? Yang pertama adalah kalau buat gue pribadi, karena ada yang minta tolong, anggap aja jasa joki. Terus yang kedua adalah kalau buat gue pribadi, gue kangen aja sih main game yang apa? Si gamenya itu sendiri ya, gamenya itu sendiri. Soalnya ya dia tahun berapa sih? 2019 ya? 2019 itu. 1 tahun. Hari ini kan perayaan 1 tahun Anthem kan, kalau lihat bannernya itu. Hari-hari ini kan. 1 atau 2 tahun sih? Lupa. 1 tahun kalau aku lihat itu bannernya itu. Rasanya kayak udah lama. 1 tahun kayak. 1 tahun. Ya, anggap aja anniversary lah itulah pokoknya. Iya, iya. Ya aku juga nggak tahu exactnya berapa sih. Nah, kalau buat gue pribadi, gue kangen aja sih main game yang gameplaynya gitu ya, terbang-terbangan sana sini, hunting. Tapi dengan berhubung karena banyak temen gue yang main, akhirnya udahlah sekalian deh gitu ngobatin kangen gitu. Kalau buat gue pribadi lebih ke gitu sih, lebih ke buat ngobatin kangen aja sih. Yang gue gak ngerti si James ini kan main Anthem kan, bukannya kesabaran James tuh sangat limited gitu ya. Kok dia main Anthem sih? Emang lu bisa tembus loading? Di sini kenapa gue main Anthem? Jadi gue di sini tuh sebenarnya tuh tidak main Anthem tidak niat, karena pertama game itu sangat jelek. Halo? Sepertinya James ada. Wah, ngata-ngatain Anthem langsung di ban. Wah, ini. Berarti ada mata-mata ini. Iya ini.
Langsung di mute loh ini si James. langsung di ban sama Discord. Gue nggak tahu itu apa kabar James. Barangkali Ya, si mungkin James sedang ada Om Kebo gangguan. Oke pendapatnya. ya. Kalau pendapatku jadi gini, Anthem itu kalau menurutku karena ada perbedaan signifikan ya dari performa dari PS4 ke PS5 ini ada kenaikan sedikit lah untuk performanya. Jadi juga lebih enak dilihat gambarnya, kepalanya nggak hilang ya kan, loadingnya lebih lama. Cuma tetap aja ada satu komponen yang bikin Anthem itu kurang menarik sih kalau buat aku. Banyak hal menarik, cuma satu yang fatal dia itu. Kekurang menarikannya itu. Gameplaynya ampas ya kan. Collectible-nya itu untuk koleksi koleksi satu tropinya. Nah, kenapa kok aku jadi main lagi? Ini karena aku ya ada satu temen ini pemuja Anthem, sangat memuja sekali. Itu misalnya Anthem itu ya adalah sebuah benda, mungkin dia sembah-sembah ya kan. Dia ganti agama saat ini juga ya kan untuk menyembah Anthem ya kan. Anthemisme. Iya. Nah, masanya kan bukan agama. Cuma temenku ini, nah dia itu belum platinum ya kan. Tujuanku cuma satu ya kan. Aku mau platinum. Terus aku tunjukin ke dia, aku joki di Arco Rocco loh. Jadi lo waktunya untuk joki ke dia ya kan. Tujuanku cuma itu, tujuan mulia ini benernya. Untuk bantu promosinya Arco Rocco ya kan. Gak ada lainnya, aku cuma mau platinum untuk itu aja. Berarti seperti simbiosis mutualisme. Betul. Tes. Bisa jadi. Oh, welcome back James. Gue dari mana tadi? Gue udah ngoceh panjang lebar tuh. Ya nggak tahu. Lu udah di ban lu sama Discord lu ngata-ngatain Anthem lu. Gila tadi gue udah ngomong panjang lebar loh, kesian lah. Oh Iya. Mari kita rewind ke sesinya James. Ada sound effect-nya dari situ. Gue nggak denger apa-apa James ngomong tadi. Iya James, suara lu hilang James tadi. Wah makanya gue bingung kenapa gue hilang. Terus gue tau gak gue ngapain tadi? Gue tanya, halo, mana nih? Terus ada kata kotor keluar sedikit tadi. Iya, ngelek berarti lo. Nah, Iya. gue lanjut dulu ya. Apa gue cerita dari awal ya? Dari Iya, awal tadi kan kita beliin semua nggak lagi dengar. tadi. Buyang juga gue dari awal. Lupa tadi ngomong panjang lebar sampai mana. Jadi gini. Gue pertama main. Sebenarnya gue tuh agak Dari malas awal. main Anthem. Jadi ada 3 nih. Pertama gamenya bagi. Nah dari awal gue main Anthem 2019 banyak tuh kata bilang kalau kita main Anthem PS bisa rusak. Nah, kalau kita main Anthem nggak lama DC. Dan itu gue udah rasain semua kecuali yang pertama yang tuh PS rusak amit-amit ya nggak sih. Dari situ gue mikir wah nih game udah bagi banget nih gue bilang. Nah yang kedua gue ada main sama satu orang yang katanya bilang game ini best banget nih sampai gue bingung. Ini best dari mananya? Ya memang ada fitur-fitur yang bikin best kayak contoh dia bagian terbangnya oke. Iya, gue Terus, setuju. Bagian terbang. Terus gambarnya memang untuk seger untuk dilihat ya. Pandangannya hijau, warna airnya biru. Terus detail-detail kita robot-robotan juga menurut gue oke, jelas. Nah tapi yang gue nggak demen gue nggak bilang ini best karena pertama ya itu balik lagi bagi. Nah yang bikin gue bener-bener gak pengen main itu alasan ketiga. Dari baginya itu nyampe ke alasan yang ketiga. Nah, kenapa ini maksudnya alasan yang ketiga ini keluar? Gua ini tipe orang yang kalau main game itu demennya tuh sekali main sampai tuntas. Gua nggak demen yang namanya main setengah ditinggal. Ya kecuali gamenya memang udah bener-bener bikin enek baru gue tinggal itu beda urusan ya. Ini gamenya sebenarnya oke, mas dimainin masih oke. Terakhir teman-teman juga banyak. Nah, salah satu game yang bikin seru kan kalau teman-temannya banyak ya. Nah, dari situ gue mainin. Nah, waktu itu gue juga baru kenal sama si Arca Rocco ini. Pas-pasan di Anthem juga. Di situ gue mulai dekat sama dia. Terakhir dia juga bantuin gue banyak nih di bagian collectible sama mana. Nah, yang ketiga ini jeleknya tuh terakhir masa gue main dari awal sampai tamat. Yang muncul trofi cuma 1 doang, lo bayangin coba. Kok emosinya tuh gini, kita main capek-capek ya, dan main game ini Anthem ini kalau satu misi itu nggak sebentar loh, bisa setengah jam sampai 1 jam kalau yang udah pernah main. Dan gamenya itu tuh nggak sebentar, belum lagi yang bikin ngantuknya itu tuh udah sangat naujubillah. Gua ketiduran main Anthem ini udah hampir 4-5 kali, dan itu tuh ngorok sampai kedengeran satu grup. Itu parah itu di situ. Kerat. Itu dia. Nah, Nah, lagi lagi Dari dia. situ udah capek Toto yang ngebak, rasanya gimana sih? Iya gimana coba rasanya, kayak maksudnya lu udah PDKT sama satu cewek, tiba-tiba lu ngulang lagi sama cewek yang baru, kan kesel gedek gitu loh. Maksudnya lu udah keluarin effort, udah keluarin usaha, udah keluarin waktu. Nah, bangsat itu di situ. Itu yang ketiga yang bikin gue begini enak tuh kenapa? Nah,
Itu kan alasan kenapa gue nggak pengen main Anthem ya. Sekarang gue jelasin kenapa tiba-tiba gue pengen main Anthem. Dan itu ada 3 alasan lagi. Alasan yang pertama, yang bagi itu udah nggak gitu bagi walaupun masih bagi. Gamenya Masih itu ada tiba-tiba masih bisa dimainin lah. Yang dulu katanya kepala hilang, badannya hilang, bagian bawahnya hilang. Tapi jangan mikir negatif ya. Bagian bawahnya hilang, terus katanya langsung ngehang gamenya, itu udah hampir nggak ada. Ya lu 65% udah bisa main lah. Dulu mah lu cuma 20% bisa mainnya, sekarang udah naik ke 65%. Nah, yang kedua, katanya server mau tutup. Nah, gue nggak tahu nih, ada gosip dari EA katanya server mau tutup. Antara gue nggak tahu dia beneran mau tutup atau emang dia sebenarnya cuman kayak ngomong-ngomong supaya Anthem banyak yang main, gue nggak tahu ya. Itu kan namanya sisi marketing masing-masing kan begitu. Nah, dari sana gue mulai takut nih. Gue udah beli gamenya mahal day one, itu awal-awal harga 700.000 lebih itu. Mahal bener, sekarang dijual mah kagak ada 10%-nya kali. Cuma 70.000, 100.000 kali. Iya, pokoknya segitu dah. Mahal bener dah gue beli dulu kan. Nah, udah capek-capek beli mahal, sekarang tiba-tiba mau tutup servernya. Gue merasa kayak, aduh, kayaknya mau bazir banget gue punya game tapi ujung-ujung gak dimainin. Padahal awal-awalnya gue udah pernah mainin sampai tamat. Nah, gue coba mainin lagi. Gue coba mainin lagi dengan harapan gue menyelesaikan sampai ujung nih, yaitu dengan sampai platinum. Karena gue main di PS ya, bukan main di PC. Nah, itu alasan kedua gue. Nah, alasan ketiga gue, ini sedikit personal sih, cuman maksudnya ini gue menjelaskan ya. Yang namanya kita manusia itu pasti ada namanya rasa kesel sama orang gitu kan. Jadi gue ada nih, mungkin temen main gue nggak tahu. Mungkin kalian juga udah pernah ada yang namanya menyebalkan ya. Kayak dia puji-puji ini game bagus banget. Pokoknya ini The best game lah. gila deh, parah banget ini game bagus setengah mati, the best, pokoknya the best. Sampai harganya tuh udah ratusan juta kali ini obat gitu, tapi dia sendiri belum yang namanya tak selesai sampai ujung ya, yang artinya maksud gue ini platinum ya. Bahkan kayak teman-teman gue yang lain yang nggak membanggakan gamenya udah banyak platinum. Kayak contoh sendiri teman baik gue ini si Arti di sini, dia udah platinum tapi nggak banyak bacot dan bagus ya, dia masih mau ngebantuin orang gitu. Dari situ pengen ngebuktiin nih orang bacot doang atau emang beneran cinta sama gamenya. Gue pengen tahu ntar dia apa, gue duluan yang platinum. Katanya dia niat sih mau platinumin. Nah sekarang gue mau coba, gue sekarang lagi usaha main sampai gue platinum. Gue pengen lihat duluan gue apa duluan dia gitu loh. Kalau sampai duluan gue berarti dia bullshit dong semuanya. Coba menurut kalian semua gimana? Siapa dulu nih? Ya langsung Ya, aja boleh. saut Om. Langsung aja Saut aja Saut aja, nggak Marco. apa-apa. Nggak usah tunggu-tungguan. Kalau ini gue dulu ya. Kalau gue gini, berhubung gue ada satu orang yang sempat beda opini ya, gara-gara apa sih soal platinum itu bukan dijadiin sebuah patokan lu ngefans banget sama ini game atau enggak. Ya gue membenarkan juga, kelah gitu. Tapi kalau mau kembali lagi ke orangnya sendiri, gue udah pernah bilang kan, lu boleh ngefans sama, ini bahasa Anthem ya, lu boleh ngefans sama ini game gitu, tapi jangan seolah-olah tuh kelewat fanatik tuh, jangan, gue bilang. Karena apa? Satu, nanti akan ada orang iseng, oh nih orang nih ngefans banget nih sama Anthem, gue lihat deh progresnya kayak apa sih dia main gitu. Pasti ada gitu. Ya udah promo sana sini, udah gembar-gembor sana sini, gamenya sendiri belum platinum gitu. Pasti akan ada orang yang kayak gitu. Terus sama kalau gue pribadi ini kata ya gitu, kesannya norak gitu, norak mau nggak cuma game ini ya, terhadap apapun kalau udah terlalu fanatik itu juga kelihatannya norak, berlebihan gitu. Ya udah sih, orang cuma mainan doang gitu ya, lebih ke gitu sih. Gue awalnya kesian namanya temen nih, gue kesian awal lah, biarin lah gitu, gue usah diemin gitu. Itu bener-bener ada orang yang nggak usah ngebase lah, paling kecil aja, cuman beda opini doang nih, cuman bilang wah kayaknya nih nanti deh gue nunggu Anthem-nya udah bagusan, sekarang masih belum bisa dimainin. Itu ntar dia komen nih, enggak kok bisa dimainin, bagus ini gini. Sekarang anggap kata ini orang, oh katanya udah bagus deh, gue coba mainin. Istilahnya nih orang kan pasti beli nih gitu, beli. Waktu itu kan belum ada EA itu EA Access kan, belum ada. Orang mau nggak mau kalau nggak beli BD atau digital, mentok-mentok diskon lah, nunggu diskon baru beli. Begitu udah mainin, lah katanya the best, katanya apa kok begini, kenyataannya kan berbeda gitu loh. Ujung-ujungnya yang jelek siapa? Ini temen juga gitu loh. Dan itu mending ya kalau misalnya si temen ini istilahnya cuma dialah yang di base sama orang-orang lah. Tapi ini kan satu komunitas bisa kebawa juga nih.
gue juga lihat nih di FB nih, wah nih kita yang main Anthem kena juga nih gitu. Kita nggak tahu apa-apa, kan ada lah di FB tuh satu orang juga ngerusuh lah gitu. Gue baca lah, ini kenapa kita juga kena nih gitu. Akhirnya gue karena di situ males kan, udahlah nih temen, gue kesiannya cukup sampai situ aja gitu, udah terserahnya biarin gitu. Tapi makin kesini keterlaluan menjadi-jadi gitu. Udahlah, gue awalnya yang gue bodoh amat banget gitu, sampai wah nih orang sesekali gue senggol lah gitu. Udahlah tuh gue senggol, mungkin kalian sendiri juga tahu lah gue nenggol-nenggolnya gimana gitu. Sampai kayak gitu. Cuman untungnya gue udah platinum. Kalau untuk menurut gue pribadi adalah karena gue udah punya platinum nih, gue mau komentar apapun juga dia nggak bisa bales untuk dia sendiri ya. Benar-benar. Untuk dia sendiri. Lah gue main demo sampai platinum, lo tau nggak perjuangan gue kayak apa? Gue bilang gitu. Lo masih mending main, masih istilahnya bantuin orang, farming, legendary dan segala macam gitu. Lah gue oke lah, dari main demo sampai platinum itu oke lah, gue masih ada main barengnya sama lu pada. Tapi collectible, lu tahu nggak perjuangan gue? Gue waktu itu gue sempat nanya gitu, tahu nggak lu perjuangan gue selama puasa, mulai dari abis terawih sampai sahur itu gue keliling dari collectible sendiri tuh, sendiri gue lihat YouTube. Belum lagi kalau collectible yang Intel gitu-gitu tuh, Intel Archive kan random kan, udah random, belum dicolong orang, belum waktu itu masih parah-parahnya collectible itu belum ditandain di kompas, jadi lu bener-bener mesti keliling, mesti mata lu jelalatan lah, maaf kata nih, mata lu jelalatan, oh ada nggak, ini ada, samperin, putar lagi, wah itu kalau buat gue pribadi berat gitu. Cuman ketika balik lagi ke si temen ini, dia yang kayak sayangnya gue bukan platinum hunter sih, udah gue stop di situ karena gue nggak bisa argumen lagi di situ. Ya adalah biarin deh. Cuman gue waktu itu berharapnya gini, jangan sampai nih ada orang yang gue selama ini nyenggol ternyata sama orang lain digebuk gitu loh, gitu doang sih. Ya udahlah, gue pendapat gue segitu aja. Tapi Om Marka, Yes. kalau menurutku orang bilang dia itu cinta sama sesuatu ya kan, tapi dia nggak menunjukkan dengan semaksimal mungkin, itu juga menurutku agak bullshit sih, ya kan? Kalau kamu cinta sesuatu ya kan, kamu pasti melakukan yang terbaik lah untuk sesuatu yang kamu cintai ini. Kita ngomong konteksnya ini adalah game ya kan, konteksnya game. Nah, satu pembuktiannya kalau aku benar-benar suka sama suatu game ya, pasti aku kejar lah platinumnya. Iya. Contoh nih, kalau aku nggak suka, misalnya aku beli game dan aku nggak suka, apa yang akan aku lakukan sama game itu kan ya nggak mungkin tak mainin, tak jual lagi lah, langsung masuk WTS lah, ya kan? Kalau aku bilang aku suka, ya aku kejar platinumnya. Contohnya kayak beberapa game-gameku kayak Patapon kayak gitu kan, karena aku saking cintanya sama game itu tak kejar platinumnya biarpun agak susah ya kan. Mas saya juga kalau lihat dari sisi subjektif, bukan masalah platinum atau enggak platinum sih. Platinumnya itu kan menandakan kalau lu berdua nih, James atau siapa gitu, platinum udah menikmati seluruh konten yang Anthem bisa berikan gitu kan. Jadi keseluruhan kontennya tuh udah dirasain sendiri sama si Arka ini, dan maksudnya secara kredibilitas ya kritiknya Arka yang benar gitu. Iya, memang betul. Makanya aku kan titik beratnya kan pada alasannya si X tadi untuk mengatakan kalau aku suka kan belum tentu aku harus platinum. Maksudnya terus kalau orang tanya, terus buktinya lu suka apa? Cuma ngiklanin. Itu artis dibayar juga ngiklanin kemana-mana kan? Bener juga sih, bener juga. Ya masuk akal lah, masuk akal. Dia berkoar-koar cinta tapi sebenarnya nggak begitu, cuma talk the talk ya, nggak walk the walk gitu. Iya. Kalau gua sih cinta sama suatu game sih nggak apa-apa, bebas. Masalahnya ya jangan ngeceng-ceng orang lain. Kalau orang itu nggak setuju, itu sih. Kayak gua suka suatu game, ya gua nggak sih sampai ngejar platinum kecuali Final Fantasy. Ya itu lain lagi. Yang Bentar nih. Itu gamemu langganan apa enggak sekarang pertanyaannya? Ntar dulu. PS Plus kan langganan. Oh iya. Iya. Boleh juga loh. PS Plus langganan. Saya boleh lah ini ngelesnya. Gitu. Ya PS Plus kan hitungannya langganan. Iya. Jadi boleh cinta sama satu game ya, tapi jangan istilahnya menginjak opini orang. Apalagi kalau orang itu emang nggak suka sama game itu. Ya
biarin aja lah. Itu sih. Betul. Ya betul sih itu. Tapi gue jadi kepikiran nih Om kamu bilang kan tadi kalau misalnya cinta sama sesuatu bakal ngelakuin segala hal gitu. Betul. Bukannya Om Rio cinta sama PS5 tapi nggak ikutan Revel? Bentar. Dia itu cinta. Dia itu istilahnya kalau kita ngomongin seseorang bernama Rio Alps ini ya kan. Dia tuh cinta tapi cintanya bertepuk sebelah tangan ya kan. Dia sudah melakukan semuanya tapi tidak berbalas ya kan. PS5-nya tidak membalas tepuannya ya kan. Kena lagi. Dia sudah menunjukkan kalau dia cinta, tapi PS5-nya tidak cinta sama dia ya kan. Terus kan gimana lagi, namanya cinta nggak bisa dipaksakan men, ya kan? Betul Pak, betul. Harusnya next podcast nih Om Rio nih ngajak nih sini nih sesi roasting. Bakal gue invite kayaknya deh. Lu udah cerita seru nggak pada? Gua kan podcast sebelumnya udah. Sekarang entah hostnya aja belum nih, hostnya dulu. Iya, hostnya nih harus banyak Harusnya cerita hostnya dulu dulu. lah Master hostnya. Fikri lah, master. Gimana kalau kita ngomongin sejarah gua main Ioden? Boleh. Mungkin jangan Iodance Boleh, ya, Pak, mungkin boleh. lebih ke zaman-zaman Game warnet. warnet. Dulu itu. Ya. Gini, lu pada gue yakin 100%, lu pernah gak sih godain om-om dengan cara hode gitu? Oh, Itu enggak. cuma lu aja ya Lu kan? aja. Lu aja. Kalau gue belum, Gue anti hode. gue belum pernah, sumpah belum. Enggak. Tapi kalau Om Fikri nih, aku mau tanya Om Fikri nih. Rekor ngehodimu itu pencapaian tertinggimu itu seperti apa sih ngehodi itu? Waduh, kan di Iodance itu kan ada avatar yang buat dari baju-baju gitu kan, biar karakternya cakep gitu kan ya. Gue tuh total udah kalau tuh gue hitung yang gue godain tuh, gue lupa namanya siapa, dia tuh udah ngebeliin gue avatar yang harganya total Apa? kira-kira Sorry. 500.000 rupiah lah gitu. Oh. Jadi waktu gue jadi hode gitu, di awal gue pernah godain mas atau om waktu itu gue dibeliin car gue kan cewek, avatarnya tuh dibeliin harganya 500.000 gitu baju total. Lu nggak dipacarin kan tapi? Wey, gue kan bikin Friendster palsu, cu. Iya. Lu telepon-teleponan nggak? Enggak, gue bilang aja gue nggak punya pulsa gitu, nggak mau gitu. Jadi lu masih kalah hode sama temenku di warnet dulu. Oh gitu. Temen warnetku itu sampai saking niatnya ya kan, dia pacaran beneran. Kalau si cowok itu telepon, yang suruh ngangkat adiknya ya kan. Itu niat itu. Dia tuh sampai dapat, Tapi berhasil dia niatnya juga. iya dapat nafkah bulanan. Jadi waktu itu Ragnarok online ya. Nafkah bulanan Pak, Zeni terjamin, voucher terjamin ya kan. Itu kan Gila. langganan kan Ragnarok tuh. Iya, Iya. zaman dulu Ragnarok kan kita mesti langganan kan. Langganan dan no lab ya Iya. mainnya. Iya. Dapat nafkah bulanan itu loh. Keren kan nafkah bulanan dalam bentuk Zeni. Tapi gilanya lucu loh. Kalau gue jadi adanya gue minta bagian. Kok gue bagian nih, gue teponan nih gitu. Bagian gue mana nih? Gue teponan nih. Kalau nggak gue biarin nih. Bisa buat ancam mengkoyak sendiri malah. Adek gue tiga-tiganya laki, nggak bisa gue pakai strategi itu. Ya bisa Fik benernya. Kamu harus meluaskan pandanganmu ya kan. Ya berarti harus pacarmu lah yang terima teleponnya ya kan. Temenmu yang cewek bisa. Gue SMP main Iodine sama main Dota, Adrit. Kemungkinan gue punya pacar tuh berapa persen sih? Kalau dari profil. Itu berapa deh? Jadi gue main Iodine saja hode aja. Bisa punya pacar. Oh, tapi zaman dulu ini ya belum musim HP Android kan ya. Coba kalau lu ada HP Android kan itu bisa pakai yang apa, ngerubah suara itu, Fik. Anjing. Saya nanya gue foto gue. Dulu zamannya Niat juga. Tapi Java. zaman dulu mah ribet lah. Belum ada itu. Belum ada kan. Kalau sekarang Android kan bisa, kita tinggal pasang aja. Udah ini kan udah keluarnya suara cewek kan. Iya. Pakai apa sih yang voice changer itu bukan sih? Bukan ya? Iya, semacam voice changer itu. Tapi akhirnya gue berhenti gara-gara gue anak sendiri aja. Gue muntah liat acting gue sendiri. Jadi gue kalau di chat gitu cerita, ih kakak bisa aja gitu. Kakak Cece kan. Ih Cece jago banget mainnya gitu. Ih kakak bisa aja gitu. Kakak lebih jago kok gitu. Terus gue biar gak kelihatan kayak laki banget tuh, gue kadang-kadang suka ngalah gitu. Padahal gue jago main, ngalah gitu. Aduh, lagunya susah ya kakak ya. Lagunya pelan dong lagunya gitu. Ampas. Ampas. Bang ampas. Gue sekarang masih suka cringe gitu. Jadi, Tapi aku tuh dulu membayangkan ya, kalau aku di warnet kan kalau ada anak main Ayo Joget itu kan itunya kan nekan spasi atau kontrolnya itu kan Keyboard. kayak gitu ya kan. Nah, itu aku mau tanya sih Om Iya. Fikri kan.
itu terus otot-otot lenganmu itu jadi berotot banget gitu ya, nggak perlu fitness sudah berotot ya itu. Sebenarnya sih jempolnya doang sih gara-gara mencet spasinya kenceng kan. Buak gitu kan. Kenapa sih harus kenceng nekan spasinya tuh? Gua bingung. Gue sih enggak, tapi biasanya anak-anak yang alay-alay gitu kita jedek gitu biar Biar perfect. keren kali, biar keren. Iya. Gitu. Itu untung yang punya warnet bukan James ya kan. Diusir pasti anak-anak itu. Iya, Pusing sama gua usir. Amsyong deh kalau gua usir mah pada. Itu buset apa namanya keyboard di warnet itu pasti rusak ya kan, ada Ayu Joget itu. iya Pusing emang. aku. Emang. Itu sejenis Paling nggak letoy lah itu spasinya. iya, sejenis kayak di rental main Dragon Ball. Oh iya. Itu game yang harus di-ban di rental-rental itu. Iya, di tempat rental gua jangan bermain Dragon Ball Final Bout. Yang itu lagi. Iya, kotak segitiga bulatnya jebol loh. Mainnya bukan dipencet, Om, dipijit itu tombol tuh dipijit. Kalau kata Om siapa? Om Wahyu, Om Yudi ditindis. Nah, ditindis aku baru mau bilang gitu. Gue pernah cerita waktu kan di warnet yang gue biasa main Iodis tuh, gue duduknya kan deket kayak apa namanya? Apa sih sebutannya tuh yang jaga warnet tuh? OP. Operator ya? Apa sih? OP. Operator. Zaman anak kecil tuh suka main RF, suka main apa gitu. Ada game namanya Line Edge kan, bukan Line Edge. Kan? Oh ya, gue main. Wih, mainan Iya. gua tuh. Nah, waktu itu gue denger begini, anak kecil itu pengen beli voucher kan, tapi dia bilang nggak begini, Mas, beli voucher apa, Lineak 3 gitu, Lineak, tuh Lineak gitu, abangnya bingung. Lineak itu game apaan? Lineak 3, Lineak bang, Lineak, itu tuh ada poster di belakang, Line Edge. Lagian dia nanggung banget sih, bacanya nggak mau Lineage coba. Kalau Lineage kan orang masih Lineage. Biar kayak per-Inggris gitu. Wah, dulu zaman SMP sebagian besar hidup gue dihabisin di warnet. No life-nya di warnet. Iya, gue paling terus memori gue yang paling inget tuh apa waktu itu gue pernah main apa gitu nggak jelas, pokoknya kan di samping gue waktu itu lagi terkenal PB itu, tau kan Point Blank kan? Iya. Oh. Nah iya, jadi ada dua anak SD gitu main Point Blank, anak SD nya ngeluh mulu yang kali ini, wah ini gue kalah, curang banget sih, maksudnya pakai badak nih, pakai hollow nih, gak demen gue gitu gini kan, ngeluh mulu kayak pokoknya gitu sepanjang permainan kan. Nah gue lihat dia tuh minum teh botol yang di botol kan beneran kan. Abis itu gara-gara mana bilang gini, udah lu cupu aja gitu. Dia marah gitu, betul. Wah bacot lu, udah kita keluar aja lah berantem gitu sambil megang teh botol itu kan. Gue liatin aja. Jadi, udah lu gak usah banyak bacot, kita ribut aja di luar. Bangsat gitu. Asik, kadang berantem. Gitu. Bocil tak jelas. Gue kan biasanya main Dota sama dia, gue sampai gue pause dulu, gue pengen nonton anjir. Tapi biasanya tuh kalau bocah-bocah warnet itu berantemnya lebih ke dorong-dorongan, kalau nggak ini kayak gebuk apa sih? Jadi nggak ninju tapi kayak apa ya? Dorong-dorong. Tahu kan lah ya, kayak Nebok gitu ya. Nabok ya. Apa namanya? Kayak nabok gitu, tabok-tabokan, ributnya begitu. Nambah kayak Gaplok. Gaplok. Gaplok bener ya. ya mirip gitu. Gitu kan. Tangannya dikepal tapi ngayun kan. Ngayun gitu. Iya, Woi, apa lu sini lu, ayo lu ini. Biasanya nggak jauh-jauh kalau nggak masalah main PB, mainnya kalah, ngutang nggak balik. Oh, ini apa namanya, nipu in game biasanya kan. Mana item gue ini, kok nggak dibalikin ini. Berantem. Tapi ada juga, jadi ini anak ngutang di warnet mana, terus pindah di warnet lain. Nah, anak-anak si perkumpulan yang di warnet yang diutangin, ini nyari nih bocah yang ngutang, disamperin terus dikebukin. Terus abis selesai digebukin itu, mereka ngomong nih ke OP warnetnya, Mbak, nih bocah yang ini lain kali kalau main di sini jangan dikasih ya Mbak, soalnya ngutang nggak pernah bayar. Dan ajaibnya sampai sekarang nih dia masih main RF loh. Oh ya? Yang anak ngutang ini masih main RF. Kok lu tahu? Gila. Jangan-jangan temen satu geng lu. Enggak, di FB. Kalau yang di warnet dulu iya, memang satu geng waktu itu. Cuman gue nggak tahu nih bocah tengil nih. Kalau main, pokoknya kalau zaman main di warnet masih satu warnet sama ini anak ini, dia anaknya antem, diem, apa ya, beda deh. Baik-baik deh anaknya. Begitu ini anak udah mulai bikin perkara, pindah ke warnet lain. Wah itu bacotnya gila-gilaan itu. Ayo sini buy one apa ya. Wah, itu, dia berani bacot, emang berani. Giliran misalnya kita menang nih, ini anak kalah nih. Lu main di warnet mana sih? Yaudah sini ribut.
dia berani nih, bener dong, kita samperin, nih anak hilang. Nanti besoknya nih anak kan pasti main lagi gitu. Kita samperin lagi, ketika ketemu nih anak, ini anak kiket diem. Pada ngapain kesini? Sosoknya ada apa ini? Itu terakhir gue ketemu sama itu anak gitu. Lucu, lu pada ngapain kesini? Gue jadi keinget gue pernah ada cerita mirip begitu tuh. Gue kan dulu kan sering main di warnet namanya AMPM. Tiap weekend gue pasti kesini sama daddy gue main Left 4 Dead atau enggak Dota atau enggak. Gue pernah denger deh AMPM. Dulu terkenal loh, di Muara Karang juga ada, cuma udah pada bangkrut kayak AMPM deh. Iya, AMPM Reborn. Nah, waktu itu AMPM banyak itu, cabangnya itu banyak kayaknya deh. itu kan belum ada Dotanya kan masih offline kan Dota 1. Dota 1. Iya, gue main tuh sama daddy gue tuh bertiga tuh gitu-gitu. Ada anak kecil di belakang gue ngeliatin terus ngeliatin. Ya udah apaan sih anak ngeliatin. Abis itu setelah game gue selesai dia duduk di samping gue terus nantangin aja bilang main yuk gitu main. Gue bilang gue kira dia tuh pengen ikutan gue lawan bot gitu puter gitu. Oke ayo gue bikin roomnya dia pindah ke tim musuh sendirian. Loh gak mau ikutan gitu enggak lawan sendiri lawan tiga aja gue kesel kan gue bilang anjing nih kalau kalah nama keluarga gue dipertaruhkan ini. Anjir lawan 3. Iya anak kecil gue buat SMP tuh gue SMA itu kelas 2 atau kelas 3 kan udah gue serius kan dibantai lah abis-abisan tuh anak kecil kan sampai diem gue liatin terus kan sampai diem gitu terus begitu udah kalah kan dia diem gitu kan gue tanya gimana mau main lagi nggak gitu dia diem aja nggak bisa tidur itu pulangnya malamnya tuh lagi berani-berani menang keluarga gue jadi kesel banget gue waktu itu berat dah nggak pernah lupa gue sampai sekarang. Itu zamannya warnet masih 3.000-an sejam ya atau 4.000 ya. Iya. Paket Beda-beda itu sih, biasanya tiap warnet. paket. Tergantung paketnya lah. Iya. Tapi aku kalau ngomongin soal warnet dan game online ini aku punya pesan moral loh dari temenku itu. Apa Jadi itu? aku dulu itu punya temen dari SMP itu emang dia itu sangat suka ngegame lah ya. Di kotaku itu baru kenal ada warnet itu waktu aku SMA dan dia bener-bener yang in banget ke situ gitu loh. Jadi dia pokoknya hidupnya cuma untuk main ke warnet ya kan. Itu 3 tahun SMA dia lolos ya kan. Terus dia kuliah di salah satu universitas negeri di Jogja. Kuliah kan di Jogja. Nah, nggak taunya beberapa tahun kemudian ada datang kabar ya kan. Si temen ini meninggal. Meninggal karena apa kalian tahu? Karena dia itu lebih berat main gamenya daripada berobat. Jadi dia itu kena demam berdarah ceritanya. Dia dengan kondisi sakit sangat parah dia itu berat main gamenya daripada dia untuk berobat atau ke rumah sakit atau bilang orang tuanya atau gimana ya kan. Jadi ketahuan meninggal di dalam kamar kosnya. Anjing, sedih banget. Ya, makanya aku sampai aku untung nggak sampai gitu ya kayak gitu dulu aku gitu. Padahal kan ya aku sendiri zaman kuliah kan juga cari duit dari game online kan soalnya. Cuma ya ternyata nggak se ekstrim itulah. Masih tahu waktu lah. Iya. Itu benar ekstrim kayak meninggal. Masih bersyukur lah ya bisa dulu cari duit dengan nggak hal yang terlalu ekstrim juga gitu loh. Enggak, tapi kan aku ekstrimnya kan aku selalu ambil paket yang 24 jam James. Jadi aku mulai jam berapa nanti berakhirnya juga jam itu di hari kemudian gitu demi ngejar cuan RF ya kan. Gue inget tuh di warnet yang gue sering main tuh di paket tiada masa depan gue inget banget tuh. Namanya keren banget tuh. Iya beneran ada paket tiada masa depan, paket bolos gitu kan. Gue pernah ada cerita juga nih tentang sesuatu tentang warnetan. Jadi gini dulu kan gue pernah denger yang namanya Hon nggak? Iya. Oh ya tahu. Heroes of New World. Dota KW kan. Jadi zaman dulu tuh gue temenan di zaman sekolah itu gue kalau nggak salah 3 atau 4 gitu. Pokoknya ada satu temen gue ini yang dia nggak punya komputer atau laptop. Jadi dia harus main di warnet. Jadi suatu hari kita orang mau main malam-malam gitu kan. Terus temen gue ini bilang katanya dia mau ke warnet malam-malam. Padahal yang udah jelas maksudnya dilarang sama orang tuanya bilang jangan ke warnet malam-malam. Nah dia bilang, terus kita orang kan udah ngomong, janganlah ke warnet tuh gila, ntar orang tua lu tahu gimana. Dia sebenarnya udah punya feelingnya begini nih, wah kalau gue ketahuan kayak gue mati nih, tapi gue pengen banget main. Nah akhirnya nafsu mainnya tuh mengalahkan kata nurani hati dia, suruh jangan pergi. Akhirnya dia pergi tuh, main sampai jam 2, sampai jam 3 pulang kan. Nah pulang ini ternyata mamanya tahu dia pergi. Mamanya tahu dia pergi, dikunci itu rumah. Pokoknya tuh depan dia tuh ruko ya, jadi pintu masuknya tuh nggak bisa dari mana-mana, cuma dari paruan. Nah hal serunya tuh dimulai dari sini. Nah lu tahu nggak? Dia cari cara buat masuk ke rumah belakang. Lu bayangin tau nggak? Itu dia di ruko kosong dia manjat sampai ke jendela yang ke kamar dia. Udah nyampe situ dia masuk, dia mandi kan. Pas keluar kamar mandi, mamanya tahu.
Habis dari mana lu? Terus dia kan mau bohong kan, dia mau bohong. Enggak, aku dari tadi nggak kemana-mana, lu jangan bohong, lu kira gue bego, digituin kan. Itu pintu bawah gue kunci supaya lu justru nggak masuk, gue pengen tahu lu kepergok gimana, lu kenapa bisa masuk? Nah dia kan bingung tuh, terus dia masih bohong gitu kan. Dia bilang, enggak, aku dari tadi di sini, kalau aku gimana masuk? Dia bilang gitu kan. Pokoknya udah ketahuan deh, dibilang udah ketahuan dia, pokoknya udah ketahuan banget, dia udah ketangkep basah. James, bentar. Berarti kan nyokapnya tahu kalau dia parkur kan, terus nyokapnya nonton aja gitu dia parkur. Nah, justru dia sampai sekarang kagak tahu. Dia parkur anjir masuk ke rumah. Dia sampai bingung gimana bisa masuk. Dia masih mikirnya tahu nggak apa? Kunci duplikat. Itu yang pertama. Duplikat ya. Yang kedua, dia jebolin tak satu pintu. Dia nggak ngerasa tuh temen gue ini tuh bisa jago parkur. Emang dari sekolah tuh dia gila. Dia pernah manjat genset sampai masuk ruang security. Nah, gue kan nggak tahu kan ruang security-nya kosong. Pas dia lagi manjat mau turun itu ternyata ada tembok yang ngalangin orang lagi tidur. Gue teriakin, wah, ngentot lu ngapain di situ? Orang yang lagi tidur bangun, anjing dikeplokin temen gue di atas kayak gitu ya. Lu ngapain? Lu ngapain? Anjir, jadi dulu tuh gue tuh terhibur banget ada dia. Itu zaman sekolah gue tuh agak gila sih. Memang temen gue yang gila cuma ini satu. Lu kalau pernah nonton Smackdown, lu tahu kan ada namanya D-Generation X, lu tahu? Iya, tahu. Jadi suatu hari ini ada fashion show. Gue di kelas, waktu itu kelas 11 kalau nggak salah. Ada fashion show dari kelas 10, kelas 11, sampai kelas 12. Maksudnya gue masih di tengah-tengah. Sophomore kalau orang ngomong kelas 11 ya. Nah, disuruh pakai baju hijau merah untuk masuk namanya fashion show. Alasan yang mau datang fashion show, ini nggak datang. Maksudnya datang cuman bajunya nggak kebawa. Dia bilang minta ganti. Dia minta ganti ke temen gue, ini bisa nggak maju fashion show gitu kan. Nah, yang gilanya tau nggak? Dia bilang, oke, kita mau fashion show. Terus dia kan pilih kan waktu itu deket sama gue banget. Udah lu sama gue maju. Kita pakai baju apa? Udah kita pakai topi Santa aja. Topi Santa warna pink tuh, warna merah tuh. Gue gak usah pakai baju. Dia pakai baju. Terus gue bilang hijaunya dari mana? Lu tau dari mana? Lu tau gak? Lu tau light stick kan yang warnanya hijau? Dia pakai buat tanda di X begitu pas masuk keluar. Pas maju kita keluarin X terus kita lempar ke penonton. Berasa gue main Smackdown tau gak? Bisa begitu. Terus kan yang puji banyak banget tuh yang teriak-teriak. Wah, kan maksudnya kan keren gitu kan. Maksudnya ada yang berani gitu nggak pakai baju bulu ketek kemana-mana. Tahu nggak? Sebelum dimasukin kelas gue di diskos, gila, nggak boleh masuk pertandingan. Padahal udah capek-capek begitu. Pusing gue tuh bener-bener sama tuh temen. Tapi pengalaman sih. Terus gue juga dulu pernah nih. Dulu kan zaman gue sekolah masih terkenal banget ya dimana Smackdown. Jadi pas zaman Smackdown ini, pas gue masih di kelas 11, masih kelas sama nih anak. Itu tuh ada yang namanya pelajaran bahasa Indonesia, itu dia ngambil nilai dengan cara bikin drama sendiri. Nah dari sana orang-orang bikin drama Cinderella, bikin drama Hansel and Gretel. Lu tau gak gue bikin drama apa? Gue bikin WWE pay-per-view, tau gak? Yang lagi di WrestleMania. Pertandingannya Randy Orton versus Rey Mysterio dengan spesial referee Batista. Nah gue sama temen gue satu lagi jadi komentator yang bacot karena kan yang spesial gue kan bacot ya. Wah gila itu. Lu bayangin capeknya gue jadi komentator. Kan kalau gitu kan komentator oh my god gitu kan. Kalau ini kita pakai bahasa Indonesia nggak boleh nggak ada bahasa Inggris. Lu lagi kan apa? Di Orton kan akhirnya Rey Mysterio dan Rey Mysterio terkampar bahasa Indonesia. Nah terus udah harus bahasa Indonesia kan kita ngomong ini gila sekali kan orang oh my god kan wah ini gila sekali Rey Mysterio sampai KO badannya sampai remuk-remuk baik bahasa Indonesia. Lu tau kan kalau orangnya championship kan biasa ada belt kan. Ini nggak ada belt, ini nggak ada belt. Terus lu tau Rey Mysterio kan udah tapakan dia gambar di taruhnya di perut Rey Mysterio Championship. Nah, dari situ, tapi kita dapat pujian sih tidak. Gila, emang James lu kalau bikin drama gini-gini udah paling gokil, udah nggak penting lah Cinderella yang Gretel. Kok pengen lagi tuh Randy Orton versus Rey Mysterio katanya. Dan sampai situ terkenal tuh legendary itu dulu tuh. Sayang aja gue pas SMA kelas 11 sudah kagak kenal namanya orang. Jadi ya masa-masa gilanya sih udah hilang. Katanya sih pas kuliah orang udah mulai berubah. Cuman ya gue gak pernah ketemu lagi sih sampai saat udah selesai kuliah. Panjang dah waktu itu sampai gila sendiri juga. Sorry. Gua off duluan ya. Oke. Oh ya udah. Thank you. Thank you. Wah, beneran live dia. Dia udah capek itu udah tepar dia. Iya, udah habis efek dopingnya habis dia. Gue lupa baru gue catat kita lupa ngucapin ulang tahun ke Bo. Oh iya. Oh, Selamat ulang tahun. Selamat hari Kebo berarti. Mas Kebo. iyalah. Terima Mantan kita kasih. semua. Ya, ini kan bertepatan dengan tahun Kebo Logam ya kan. Jadi ya saya terima ucapannya dengan sangat berbahagia ya kan. Ini juga mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya kan untuk teman-teman yang ya istilahnya merayakan lah ya.
Lu boleh ngucapin selamat Imlek ke gue, tapi angpaunya mana? Nah, Makanya itu aku cuma berani ngucapin selamat doang, soalnya nggak berani ngangpauin. kebetulan ada James di sini. Guys, ini tahun logam itu agak langka loh. Kerbau logam itu kalau nggak salah munculnya agak langka ya. Yang gue banyak lihat tuh kerbau kayu, kerbau api, kerbau air. Kerbau logam agak langka loh. Enggak, sebenarnya hampir semua show tuh ya bagian logam agak langka sih. Oh gitu. Gue sama sekali nggak tahu malah. Coba dijelaskan. Tadi gue James. lihat anjing logam itu cuma dari tahun 70-an tuh. Tapi tahun ini kayaknya anjing air atau anjing api gitu atau anjing kayu sih inget gue. Soalnya gue agak lihat di ramalan gitu. Kerbau logam, kalau nggak salah logam yang ya gue nggak bisa ngomong maksudnya sifat orang jelek atau bagus gak, cuman kalau bagi show katanya sih bagian kerbau yang maksudnya show yang ada logamnya dia sedikit ekstra sih, maksudnya kayak gitu kan, sama lebih pekerja keras gitu sih, cuman ya itu kan buat ramalan mereka doang. Tapi tahun ini kayaknya amsyong, Sam. Gak Kenapa? hujan sama sekali ya di kotaku. Tapi tahun ini malah di Jakarta kagak ada banjir loh, malah Iya benar. nggak utuh. Enggak, kalau katanya dulu kan kalau Imlek itu kan tahunnya bakalan cuan atau enggak itu kan dari hujan di waktu Imlek kan. Oh iya benar-benar. Oh. Nah ini iya, nggak ada iya. hujan sama sekali ini. Aku udah Iya. nunggu hujan. Jadi aku tuh benernya udah prepare banget hari ini bakalan hujan seharian karena seperti Imlek di tahun yang lalu ya kan. Itu selalu hujan seharian sampai aku cucian tak taruh ini tak taruh dalam ya kan. Nggak tak jemur di luar kayak gitu-gitu. Tahunnya nggak ada hujan sampai jam segini. Momennya perfect jadi ya. Sama ulang tahun lu pasan gitu ya. Udah kerbau apa sih kata James, kerbau logam hujan lagi. Kerbau Saya nggak logam. hujan. Oh, baru tahu gua ada istilah begitu. Gue juga gitu baru ya. tahu aja, gua Hujan. Heeh. Ada, gue baru beberapa hari yang lalu kalau nggak salah gue research deh. Dan logam memang agak langka dibanding maksudnya elemen-elemen yang lain. Elemen kan ada api, ada air, logam sama kayu. Kalau nggak salah satu lagi atau cuma 4 ya? Agak lupa sih. Elemennya itu api, air, Iya ini. udara, Ini. sama-samanya bumi ya kan. Iya Nah, cuma Avatar yang menguasai keempat elemen ini ya kan. Gue tuh sebenarnya punya kepikiran dari kemarin tuh. Indomie goreng tuh rasanya tuh rasa apa sih sebenarnya anjir? Itu rasa Indomie goreng, Fik. Iya. Maksud gue tuh rasa apa gitu kan kayak Lah iya rasa Indomie goreng. Gue nggak terima penjelasannya setengah-setengah gitu, cuy. Gue mau yang detail, ada scientific ininya anjir. Itu scientific. Kamu dikasih kamu merem nih ya, kamu dijejelin apa mie Indomie goreng. Pasti kamu bilang, "Ini mie apa?" Indomie goreng. Soalnya rasanya pasti itu, rasa Indomie goreng. Nggak ada lainnya. Iya bener sih. Iyalah, coba kamu makan mie sedap. Mie sedap kan rasanya beda, nggak seenak Indomie goreng. Iya. Oh iya bener juga sih. Gue kepikiran gara-gara kemarin gue liat berita yang bikin rasa itu. Meninggal. Iya. Oh iya, meninggal tuh yang bikin Hmm. Indomie goreng ya. Iya. Si original apalah itu yang bikin rasanya itu. Iya. Dan aku juga selama hidupku ini aku nggak pernah menemukan mie goreng dari daerah manapun yang rasanya kayak Indomie goreng. Udah Iya. Indomie goreng itu the only one ya kan. Dia menciptakan rasa sendiri sih kalau aku bilang. Iya itu paling enak kan. Paling the best lah. Sampai aku itu Pokoknya. merasa kalau mie goreng rasanya nggak mendekati Indomie goreng itu kurang enak ya kan. Udah jadi standar Iya, rasa jadi mie standar goreng tuh. gitu Jadi ya. kalau misal mie gorengnya ini asin nih Om Marga misalnya ya, pasti aku goreng ulang tak tambahin kecap. Jiko males banget kalau gue mau makan aja udah lah. Soalnya lidahku ini agak manja ya kan. Dia kalau yang nggak sesuai standar tuh dia nggak mau ya kan. Lu pada pernah ini gak sih? Pernah nangis nonton film di bioskop gak sih? Nggak. Enggak pernah pada. Tergantung film apa. Iya film apa aja? Nangisnya karena apa dulu? Pokoknya Yang ada yang nangisnya yang sedih gitu, atau kalau gue lebih ke kayak excited sih sebetulnya. nonton Itu apa? nonton apa? Lu excited kok nangis sih, aneh banget. Enggak, apa sih, kayak deg gitu loh. Oh tapi nggak nangis gue kan berarti excited kan? gitu, deg, tapi nangis yang gitu enggak. Cuman kayak apa sih? Lu pernah lah ngerasain kayak mau nangis gitu, rasanya gimana sih di mata ya, kayak mau nangis gimana sih gitu. Enggak lah. Cuma gue Enggak ngerti. nonton apa ya? Nangis di mata maksudnya kayak gimana ya? Kayak ngantuk gitu ya? Enggak nangis Ngantuk dulu cuma akhirnya di mata. Enggak. Aku setuju sama James nih. Nangis itu emang cuma di mata ya kan. Mana ada nangis di perut misalnya, apa di Bukan gini loh. Iya sih. Ada nangis dua tipe. Satu yang ditahan di mata ya supaya nggak kelihatan. Oh. Tapi satu lagi yang sampai keluar air gitu loh, sampai gimana orang ngomongnya? Iya, ya gue sampai keluar air. Oh, apa karena aku memang dilahirkan nggak punya perasaan ya, jadi aku nggak pernah sampai nonton film itu aku cuma gitu doang aku, nggak ada yang aku
merasa ikut bahagia, ikut sedih. Orang aku kalian tahu film Saw nggak sih? Saw. So ya. Tahu tahu. Nah, itu aku nonton film Saw itu waktu yang ya adegan yang gitu-gitu ya kan aku sambil makan ya biasa aja ya kan. Sampai ART waktu aku kuliah dulu yang di rumah budeku itu kan mau bersih-bersih kamarku, kamar tuh blek, tahu aku lagi makan sambil lihat itu operasi pembedahan. Wih, sampai yang histeris itu dia ya kan. Sedangkan yang nonton biasa aja. Biasa aja. Apalagi kalau cuma nangis gitu nggak pernah. Nah, gue pernah nih om kejadian tuh nangis. Tapi dari sekian banyak yang paling bikin gue nangis apa? Filmnya Irwansyah, Aca sama Raffi. Film apa tuh? Gue nggak tahu, pokoknya ceritanya kayak Irwansyah mati terus masuk ke badannya Raffi Ahmad. Gue inget banget tuh. Oh iya. Pas mereka terbang Film semua. apa Pokoknya Ntar, jadi Fik. Aku juga punya cerita soal itu, Fik. Itu yang filmnya apa sih itu yang terus nyawanya pindah itu ya kalau nggak iya salah. itu Gini. Itu ceritanya gini. Itu aku punya cerita memalukan tuh. Itu aku lagi deket sama anak fakultas lain waktu kuliah itu. Nah, tak ajakin nonton lah. Ayo nonton yuk. Nah, itu nonton film itu. Lu sebelum cerita gue udah ketawa dulu. Iya Nonton film itu ya kan. Udah nonton. Nah, dasarnya aku itu kan orang paling anti film Indonesia. Menurutku kan alurnya itu membosankan, tidak jelas dan maju mundur ya kan. Nah, iya, setuju. aku udah bengong, ini film apa sih? Udah berusaha untuk tidak tidur semaksimal mungkin. Ketiduran, Pak. Udah gitu ketiduran, ngorok keras banget lagi. Capean itu kali. Terus setelah pulang, semua SMS-ku nggak dibales coba. Selesai ceritaku sama anak itu. Gara-gara Berakhir film makat satu itu ya kan. berakhir sebelum dimulai om ya. Iya. Ceritanya udah selesai duluan dengan. Kalau gue nggak konyol om, kalau gue bener-bener nangis sekejer-kejernya om. Memang jiwa gue jiwa Ayoders gitu. Tapi gue malu banget aja, sumpah gue tuh sampai sekarang tuh merasa terhina gitu kalau gue bisa-bisanya film itu bikin gue nangis aja. Padahal gue nonton Hachiko, tahu Hachiko kan? Iya, yang anjing itu. Tahu. Itu gue nggak nangis, gue bilang kayak Dogi lucu gitu. Tapi giliran Love is Cinta, Raffi Ahmad sama Aca terbang di langit, gue nangis anjrit. Gak kuat, gue nggak kuat anjrit. Keluar baju gue biru kan, keluar dari bioskop biru tua. Kena air. Iya, begitu gitu. Lawak bisa begitu. Ya, sih gue sampai sekarang kayak gitu. Gue ya, istriku kalau tak ajak nonton di bioskop sama aku, itu banyak keselnya. Karena aku tuh pasti bacot ya kan. Kok kayak gini sih? Bego bener ya kan? Ngapain dia kayak gini? Dan itu keras aku tanyanya itu. Jadi yang samping-samping tuh ikut noleh gitu. Dia kemaluan ya kan. Kayak persis bokap gue. Nonton kok gini sih, entar terus gimana ya, nanya ada yang nanya gitu habis ini gimana. Tapi gue pernah nih ngomong soal film, lagi nonton Pengabdi Setan, gue inget banget itu. Waktu itu gue nonton sama temen gue, jadi posisinya gue kan kalau nonton kan selalu di tengah kan, di pokoknya tengah-tengah banget deh gitu. Nah di depan gue ini gak lama gue masuk duduk gini sama temen gue, ada segerombolan cewek-cewek nih, dan ada satu orang laki yang gue pikir mungkin beda maksudnya nggak masuk ke gerombolan cewek nih, ternyata ngikut nih ke gerombolan cewek ini duduk. Tapi itu waktu itu gue lihat penampilannya tuh tidak menunjukkan ini orang Kemayu ya. Begitu pas film mulai, gue lagi minum, gue keselak pas denger dia ngomong, "Ayo girl, siap-siap ya." itu gue keselak di situ. Aku tuh gak keselak loh. Itu gue keselak lagi minum gitu, gue keselak itu. Lanjut skip sampai ada, mungkin yang udah pernah nonton Pengabdi Setan pasti tahu kan bagian di mana si yang udah mulai mencekam tiba-tiba wah gitu kan, ada jump scare dikit-dikit gitu. Kalau nggak atmosfernya udah mulai nyeremin gitu kan. Nah ini si orang ini dia tiap udah suasananya udah mulai serem gitu, tutup mata ya, hati-hati nih kayaknya serem ini. Ngapain coba gue bilang. Kalau aku jadi kamu om, tak timbuk sandal ya kan. Ibu saat itu ngerusak banget gitu. Gue ngeliatin. Ya rusak sih, itu merusak sih. Itu udah ngerusak sampai sempat dilatih orang-orang, cuman waktu itu nggak ada yang negor. Soalnya nih istilahnya udah paling heboh sendiri lah pas nonton gitu. Tapi emang sih pas yang bagian seremnya. Untung bukan lo yang digeplokin. Gitu kan. Aduh,
Soalnya berani nantang ya dia. Pas satu studio itu teriak. Nah, kondisinya waktu itu sebetulnya itu gue nonton yang kedua kalinya. Yang pertama gue itu nonton sama kakak gue apa kalau nggak salah. Terus yang kedua nonton sama siapa? Sama dia orang tadi. Yang pertama kan gue nonton sama kakak gue. Nah, iya, yang kedua. emang rombongan sama teman-teman gue yang lain. Rombongan. Apa seru? Masih rombongan. Iya. Masih rombongan nih. Tapi rombongannya cuma berlima waktu itu. Nah, ini nih yang gue bilang yang gerombolan cewek ini lebih dari 5 nih. Agak pokoknya banyak deh gue lihat itu. Ini ya nih udah mulai serem nih. Hati nih. Ngapain orang? Ya emang ngeselin sih kalau orang nonton bioskop ada orang yang gacor kayak gitu ya kan. Iya, lu kan. Loh, kalau aku tuh cuma mempertanyakan, aku tuh enggak bukan awas enggak. Itu ngapain sih kok bego kayak gitu? Harusnya dia kan gini lebih simpel ya kan. Aku cuma mempertanyakan hal seperti itu ya kan. Itu mana lagi teriak kan paling kenceng gitu. Wih gitu. Apa sih? Ya udahlah maksudnya oke, film horor gitu serem gitu. Cuman ini saat itu yang gue denger itu teriaknya berlebihan gitu loh. Buset. Itu seru. Ya Allah Akbar, ya udahlah. Ya itulah kenapa aku nggak suka film Indonesia, Marka. Karena chance-nya untuk dapat temen satu gedung bioskop yang kampungan kayak gitu lebih besar ya kan. Iya. Wah, gue perlu cerita nih. Waktu itu gue pernah nonton. Jadi kan waktu itu kan di Gading tuh baru pertama keluar tuh XX1 nih. Tahu kan XX1? Tahu lah. Jadi tapi itu kan jadi kayak bioskop yang keren lah gitu kan. Sebelumnya kan 21 kan, 21. Iya. Itu ganti inian doang sih, ganti namanya doang. Tapi apa sih kayak rebrand ya? Iya. Hitungannya rebrand. Tapi penghuninya tuh beda ya. Kan gue waktu itu bokap gue jadi kita sering kan. Waktu itu gue kebetulan nonton di 21. Mati lampu lah waktu itu pas kita lagi nonton kan. Lu bayangin, enggak, ini kan mati lampu. Terus apa yang MKG berapa ya? yang samping La Piazza, MKG yang ada jembatan ke La Piazza, tahu kan? Pokoknya itu MKG 1 kan. Nah, jadi tengah-tengah filmnya itu kan mati lampu kan. Nah, itu nggak masalah kalau mati lampu. Tapi yang bitainya ini ada yang main gitar cuy tengah-tengah mati lampu itu. Jadi ada orang nonton masuk bawa gitar, terus begitu mati lampu dia main gitar, langsung aja diteriakin sama orang lain kan, woi lu kira ya tancap bangsat gitu. Kayak gitu. Iya anjir main gitar gitu. Sempet. Iya terus udah gue udah nggak mau lagi nonton. Terus itu nonton apa? Gue nggak inget. waktu itu Nonton apa? Nggak inget gue. Wow. Gue inget cuma itu doang. Tapi kalian kan beruntung ya kan di kota besar ya kan. Kalian bayangin waktu aku kecil, bioskop di kotaku, itu yang diputer tuh kalau nggak Sengsara Membawa Nikmat, Saat Terlarang ya kan. Gitu-gitu ya kan. Males kan lihat kayak gitu itu. Itu film tahun berapa itu? Iya. Dan itu emang film itu aja yang diputar atau ada yang lain? Ya seperti itu. Ya cuma film Indonesia yang kelasnya kayak gitu-gitu aja om waktu itu. Oh iya. Karena waktu itu bioskopnya emang mau bangkrut sih. Oh, bosok-bosok tua gitu ya. Iya. Yang gambar filmnya tuh masih dilukis. Iya betul. Orangnya dulu ngomongnya apa teater. Iya. Oh ini James yang kayak di seberangnya apa sih yang atrium tuh kan ada bioskop lama tuh James kayak gitu. Iya itu tuh, gue inget tuh itu. Masih dilukis kan gambarnya kan. Oh itu aja maksudnya sponsornya yang di luar itu ya apa? Iklan filmnya itu ya. Wallpapernya itu. Iya. Tapi aku Masih sekarang lukisan. itu ya, biarpun di kotaku sekarang sudah ada bioskop ya kan. Cuma setelah tak pikir-pikir nonton di bioskop itu buang duit yang sangat percuma sih kalau di kotaku ya. Kalau nggak tahu kalau di kota besar kan lebih banyak pilihan ya kan. Jadi ya udah layarnya jelek ya kan. Kursinya kalian tahu, kursinya itu bisa jungkit gitu loh. Jadi kan aku duduk sama istriku nih kiri kanan nih ya. Nah kalau aku berdiri, jadi kursinya istriku ini bisa turun gitu ya kan. Terus kalau dudukin dia naik kursinya kayak gitu. Dan itu aku harus bayar 45.000 untuk nonton di tempat seperti itu ya kan. Gila sih aku mending nonton Alamat 45.000. nonton di rumah ya kan. Iya. Udah 4K, ininya jelas ya kan. Tempatnya lebih nyaman. Sampai kapok aku bisa sama itu rebahan. sama bioskop kotaku itu. Sampai sekarang om gitu. Ya sekarang kan dia tutup tuh gara-gara Covid. Jadi tiap lewat situ dan lihat dia tutup tuh aku tersenyum bahagia ya kan dengan jahat. Ya. Evil love. Ya. Gue pernah dengar cerita yang kata kalau ditaruh jarum-jarum HIV itu bener ya? Katanya sih bener cuma ya aku nggak bisa membuktikan bener apa enggaknya. Si Wira gak ada sih, gue pengen nanya emang pernah bisa kena HIV gitu? Bisa. Kalau ini ya bisa. Selama itu kamu tancapkan, misalnya kamu kena AIDS ya, terus kamu tancepin itu ke darahmu, terus kamu tancepin ke badan orang lain kan, ada chance untuk virusnya itu masuk ke darahnya dia. Itu gara-gara gosip itu dulu kalau mau nonton gue tepuk-tepuk padahal kan Padahal kalau lu
tepuk-tepuk malah kalau kena Iya. jarumnya sama Iya, aja. makanya. Ditepok-tepok. Enggak, Tapi itu itu kan faedahnya kasusnya apa sih, karena Bang? itu rame kan karena kasusnya yang pemain basket itu loh. Siapa sih Magic Jordan atau siapa sih itu? Gua Jadi nggak tahu. dia itu salah jarum suntik katanya waktu itu. Jadi Oh. langsung terinfeksi ya kan. Udah meninggal kok orangnya kayaknya. Ya pada tahun-tahun itu, makanya terus viral hal-hal seperti itu kan. Ngeri juga. Iya, makanya Iya. gue takut juga. Nah, ini udah sejam nih, mau wrap up nggak nih? Ayo di wrap up Oke, yuk, sudah 1 jam yuk. Kopi ya. Nah, Ya. ini penutupnya apa nih? Tutupnya apa ya? Biasanya ada quote-quote nih biasanya nih. Kalau penutupnya nih. Buat apa? Janganlah menjadi gamer yang baper gitu lah kurang lebih. Kan Om Kumo, gimana kata-kata bijaknya Om? Untuk kata-kata bijak hari ini adalah ya tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Karena saya kemarin habis mengalami ini ya kan. Main Anthem yang lainnya skornya sudah 800-an, skorku 200 ya kan. Itu saya benar-benar merasakan apa itu tetaplah hidup walaupun tidak berguna ya kan. Jadi nggak Waduh. berguna dalam party, cuma lari-lari nggak jelas ya kan. Demi dapat dropannya ya kan. Tapi nggak apa-apa, nggak berguna. Yang penting grup rusuh, itu paling Ya, penting. yang penting asik. Kalau gue pernah ngajarin satu orang, bacot dulu, skill belakangan. Ya, benar-benar. Itu gua banget itu. Nah, yoi. Gua banget itu zaman World War Z gue. Gue menang tuh. Gila nggak? Tapi lu World War Z cupu masalahnya. Wah, ini berikutnya perang ini James vs Arca ini. Boleh tuh, kita cerita tentang World War Z ya berikutnya ya. Oh, Oke, kita tandain kalau gitu. Ya. Oke. Oke kawan-kawan, thank you udah ngedengerin podcast kita yang episode kedua ini. Tunggu episode berikutnya ya, seminggu sekali kita upload. Oke, thank you. Oke, thank you. Thank Thank you. you. Yeah. Thank you. Bye. See you guys. Bye-bye. Salam gamers. Salam gamers, Salam itu gay gamers. banget. Nggak boleh sih. Itu kalau nggak salah punya orang lain deh itu dia punya quote-nya. Terus ganti yang lain. Salam baper. Oke. Oke, Oke, bye-bye. iya. Yo, thank you.